Halo teman-teman, semoga masih bersemangat dalam mempelajari materi kita. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan verbal silogisme. Video ini merupakan bagian yang pertama dan merupakan fondasi untuk menjawab soal-soal verbal silogisme. Kemampuan verbal silogisme merupakan salah satu kisi-kisi atau jenis tes yang diujikan pada TIU CPNS 2023. Apa itu kemampuan silogisme? Berdasarkan Kepmen Pan-RB nomor 651 tahun 2023, silogisme adalah sebuah jenis tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Kalimat kedua, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Kesimpulan yang benar adalah. Nah, ini ada dua kalimat, lalu kita diminta untuk menarik kesimpulan dari dua kalimat tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh soal silogisme yang lain. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal, dan nanti akan ada video-video bagian berikutnya, di mana kita akan mengupas seluruh tipe soal silogisme. Untuk itu, selamat menyimak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS, lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout, lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Oke, materi video kita ada 3. Yang pertama adalah materi yang di dalam soalnya ada kata jika, maka. Jika ini, maka ini, begitu ya. Kemudian yang kedua, soal yang memuat kata semua, lalu sebagian, Sebagian ini juga kadang ditulis beberapa, atau ada juga ada, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal penalaran logis yang tidak ada kata jika maka dan tidak ada pula kata semua dan sebagian. Nah, masing-masing itu punya cara. Kita akan bahas pada video ini. Sebelum membahas penalaran logis, atau di sebagian tes menyebutnya adalah tes logika, sebagian lagi menyebutnya tes penarikan kesimpulan. Ya, intinya lebih kurang sama saja ya. Nah, ada aturan-aturan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama, setiap premis itu pernyataan atau soalnya itu bernilai benar, gitu ya. Itu benar diberikan di soal dan itu benar, sehingga jangan dibantah atau jangan dipertentangkan dengan kenyataan. Misalnya di soal disebutkan semua RT berjiwa baik. Nah, lalu kita tahu bahwa nggak mungkin dong semua RT baik. Nah, salah nih, nggak boleh. Kalau dibilang di soal itu semua RT baik, ya berarti kita harus beranggapan RT semuanya baik, walaupun pada kenyataannya tidak begitu. Nah, jangan ditentang ya, kita terima saja. Apapun yang disebut kita terima sebagai sebuah premis, sebagai sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Aturan yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali ada keterangan lain. Nah, misalnya begini, saya katakan ya. Saya punya dua teman, A dan B. A adalah anak yang baik. Kalau B bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apakah baik atau jahat? Nah, terkadang sebagian orang, gara-gara saya sebut punya dua teman, yang A baik, orang langsung beranggapan berarti B ini jahat, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Saya kan hanya menjelaskan teman saya yang A itu baik. B saya tidak sebut apa-apa, sehingga jangan menyimpulkan apa-apa tentang B. B bisa saja baik, bisa saja tidak baik, begitu ya.
Nah, kecuali ada keterangan lain. Misalkan, saya punya dua teman, A dan B. Mereka ini berbeda 180 derajat. A ini orangnya baik. Kira-kira B apa? Ya, kita boleh simpulkan kalau B itu jahat. Kenapa? Karena di awal sudah saya sebutkan ada keterangan lain bahwa mereka berbeda 180 derajat. Sehingga kalau yang satunya baik, maka perbedaannya adalah jahat gitu ya. Oke, dua hal ini penting untuk dipahami dan harus dipakai ya, karena banyak orang yang salah dalam menyelesaikan soal penalaran logis gara-gara melanggar dua aturan ini. Oke, suka menyimpulkan yang tidak disebutkan. Nah, sekarang kita masuk yang pertama nih. Jenis soal penalaran logis itu adalah soal yang ada kata jika, maka. Nah, untuk menyelesaikan ini ada 3 aturan yang diterima di dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama seperti ini nih. Ini namanya modus ponen. Tidak tahu namanya tidak apa-apa, yang penting tahu aturannya ya. Sehingga di sini saya menuliskannya aturan 1 saja ya. Nggak perlu hafal ponen, tolen, silogisme. Aturannya begini. Jika P maka Q, ini ya, jika P maka Q, lalu diberikan kalimat keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, itu aturan pertama, gampang ya. Nanti kita lihat contohnya. Aturan kedua, jika P maka Q, lalu negasi Q. Lihat negasi. Negasi Q itu artinya lawan dari Q. Jadi kalau Q baik, negasinya tidak baik. Kalau Q lapar, negasinya tidak lapar. Kalau Q ganteng, berarti negasinya tidak ganteng. Nah, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini kesimpulannya ya. Oke, perhatikan ini negasi Q ya. Q yang ada di kanan. Kemudian yang ketiga. Nah, ini namanya yang kedua ini modus tolen. Oke, dalam video ini saya akan sebut aturan 2 saja ya. Aturan 2 ini dia. Aturan 2. Kemudian yang ketiga namanya silogisme. Nah, kita sebut sajalah aturan yang ketiga. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R ya. Nah, atau sebagian orang bilang, udah coret aja ininya gitu ya. Sehingga yang tersisa adalah P sama R. Oke, ini contohnya. Ini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, kemudian aturan yang kedua, kemudian aturan yang ketiga. Jika hari hujan maka tanah basah. Oke, jika hari hujan, kita ringkas saja hari hujan ini kita anggap sebagai P. Kemudian maka tanah basah ini kita anggap sebagai Q. Nah, hari hujan ini berarti P ya. Hari hujan tadi P ini di sini. Nah, P Q lalu P. Nah, mana nih yang mirip, dari 1 kah atau 2 atau 3? Yang mana? Oke, yang 1 ya, sama dengan yang 1 ini. Nah, aturan yang pertama. Oke, kalau aturan yang pertama, maka kesimpulannya adalah Q ini ya. Kesimpulannya Q. Sehingga Q itu apa? Tanah basah. Kesimpulannya adalah tanah basah. Ya, gampang kan? Nah, ini kesimpulannya. Mengikuti aturan yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Jika hari hujan maka tanah basah. Ini premis, udah benar ya, jangan dibantah. Pak, di tempat kami hujan tanah nggak basah karena hujannya sebentar sehingga airnya nyangkut di dedaunan. Nah, jangan dibantah, itu udah benar ya. Ini premis ini. Ini premis. Premis ini sesuai aturan umum tadi, itu udah benar, jangan dibantah. Kemudian kalimat kedua. Tanah tidak basah. Oke, kalau hari hujan ini kita anggap sebagai P, lalu tanah basah tadi kita anggap sebagai Q, maka tanah tidak basah itu sebagai apa kira-kira? Iya, ini yang kita sebut dengan negasi Q. Karena Q-nya tanah basah, berarti lawannya tidak, tanah tidak basah ya, berarti negasi Q. Nah, P, Q, negasi Q masuk aturan mana? Ini ya, masuk aturan yang kedua. Nah, sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Kesimpulannya, negasi P. P apa? Hari hujan. Berarti negasinya hari tidak hujan. Iya, hari tidak hujan. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Contoh ketiga. Jika hari hujan maka tanah basah. Masih contoh yang tadi. Jika hari hujan kita anggap sebagai P.
maka tanah basah kita anggap sebagai Q. Jika tanah basah, nah lihat tanah basah tadi Q ya, jadi di sini juga harus Q. Kalau katanya sama, kata-katanya sama, berarti simbolnya juga harus sama. Maka saya malas keluar rumah. Ya, saya malas keluar rumah ini udah beda lagi, bukan P, bukan Q, berarti kita kasih R. Nah, PQ, lalu kalimat keduanya QR, maka kesimpulannya adalah mengikuti aturan yang ketiga ya. Jika P maka R. Berarti kesimpulannya jika hari hujan, saya ringkas saja, jika hari hujan, nah, maka saya malas keluar. Oke, saya malas keluar rumah. Oke. Jadi kesimpulannya jika hari hujan, maka saya malas keluar rumah. Itulah contoh 3 tadi. Selain dari yang 3 ini, kalau tidak ada mengikuti satu pun di antara 3 aturan, maka tidak bisa disimpulkan. Kita lihat contoh berikut. Nah, ini ya, simbol apa ini? Kuning-kuning ini. Ini maksudnya simbol hati-hati ya. Jika hari hujan sebagai P, maka tanah basah kita anggap sebagai Q. Lalu hari tidak hujan, berarti ini apa ini? Ya, berarti lawan ini ya. Hari hujan, hari tidak hujan, berarti negasi P. Oke, coba lihat di antara 3 aturan kita. Ini masuk yang mana nih? PQ negasi P. Nomor 1 kah? Yang di sini kah? Tidak ya. Nah, di nomor 1 ini di sini ya P, bukan negasi P. Apakah nomor 2? Tidak juga, karena yang negasi di sini adalah Q, bukan P. Nomor 3. Apakah nomor 3? Ya, apalagi bukan ya. Sehingga tidak ada satupun di antara aturan ini ya yang sesuai, sehingga ini tidak bisa disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Nah, atau dengan bahasa lain kita katakan kalau hari tidak hujan, ya bisa saja tanah basah, bisa juga tidak basah gitu. Loh, bukannya harusnya tidak basah kesimpulannya? Kalau hujan kan tanah basah, berarti kalau tidak hujan tidak basah. Ya belum tentu. Kalau tidak hujan terus ada orang yang misalkan lagi mencuci mobil, ya bisa saja tanahnya basah. Jadi kita jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Itu aturan umum tadi. Yang disebutkan kalau hujan maka basah. Kalau tidak hujan dia nggak sebut apa-apa, maka jangan disimpulkan gitu. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini contoh yang paling banyak menipu orang di dalam soal penalaran logis gitu ya. Sebagian orang atau banyak orang akan menjawab nih, kesimpulannya berarti tanah tidak basah, padahal bukan itu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jika hari hujan kita misalkan P, maka tanah basah sebagai Q. Lalu kalimat keduanya tanah basah. Tanah basah berarti Q ya. Nah, apa nih kesimpulannya? Oke, mungkin sebagian orang akan jawab, oh kalau hujan tanah basah, berarti kalau tanah basah maka hujan. Oke ya, kita lihat ada nggak di aturan nomor 1? Tidak. Nomor 2? Tidak ya. Nomor 2 itu di bawahnya harus negasi Q. Nah, nomor 3? Apalagi tidak. Sehingga jawabannya tidak bisa disimpulkan ya. Nah, jadi ini tidak bisa disimpulkan. Tuh. Nah, dia cuma bilang kalau hujan maka tanah basah. Kalau tanah basah belum tentu hujan. Jangan dibalik gitu ya. Belum tentu berlaku kebalikannya. Kalau hujan basah, oke. Kalau basah berarti hujan, belum tentu. Nah, ini aturan umum tadi, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Oke, cukup ya materinya ya. Itu konsep yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal logika, soal penalaran logis, atau soal penarikan kesimpulan yang di dalam soal itu ada kata jika, maka. 3 ini saja aturannya. Pahami yang 3 ini, bisa semua soal jika maka ya, insya Allah. Oke, langsung kita lihat soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Oke, tidak ada tugas sekolah kita anggap sebagai P, maka saya akan membantu ibu kita anggap sebagai Q ya. Nah, ingat P-nya ini bukan ada tugas ya, tetapi tidak ada tugas. Ini
Nah, tidak ada tugas ini yang P, ada kata tidaknya. Saya tidak membantu ibu. Nah, tidak membantu ibu. Kalau membantu ibu tadi sebagai Q ya. Kita misalkan sekarang kalau tidak membantu ibu berarti negasi Q. Nah, ini aturan berapa ya tadi ya? Ada ingat? Iya, ini aturan nomor 2. Kesimpulannya adalah negasi P. Berarti lawan dari P. P tadi apa? P tadi adalah tidak ada tugas. Berarti lawannya ada tugas. Oke, sekarang kita lihat opsinya yang menyebutkan bahwa ada tugas. Saya tidak membantu ibu karena sedang sakit. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Nih, nggak ada bicara sakit ya, berarti ini salah. Saya tidak ada tugas sekolah. Oke, ini nih yang benar. Oh, maaf, salah. Negasi P ya, karena P-nya tidak ada tugas, berarti negasinya ada tugas. Ini tidak ada tugas. Oh, salah, ini salah. Oke, ini salah. Saya punya tugas sekolah. Ini yang benar ya. Nomor 1 ini adalah C. Ada tugas sekolah dengan punya tugas sekolah bermakna sama. Oke, nomor ini saya tidak membantu ibu walaupun tidak ada tugas sekolah. Oh, ini salah ini. Padahal dia bilang di awal kok nggak ada tugas dia bantu. Ini sudah tidak ada kok tidak membantu, kan berarti menyalahi premis ini ya, menyalahi premis yang di sini. Saya tidak membantu ibu karena ibu menolak dibantu. Ya, ini sok tahu ini, kan tidak ada disebutkan. Oke. Nomor 2. Jika jalan macet, maka saya akan terlambat ke sekolah. Oke, kita anggap macet itu sebagai P. Jika macet, maka saya terlambat. Terlambatnya kita anggap sebagai Q. Jalan tidak macet. Oke, negasi P berarti ya. Oke, kesimpulannya apa? Oke. Bisa disimpulkan? Oh, tidak bisa disimpulkan. Tidak masuk pada aturan 1, 2 maupun 3. Sehingga jawabannya adalah E. Ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa subscribe. Nomor 3. Jika hari ini Persib menang melawan Persija, maka Persib juara. Oke, Persib menang lawan Persija kita anggap P, juara kita anggap Q. Oke, jadi kalau menang lawan Persija, maka juara. Lalu kalimat kedua, hari ini Persib kalah. Waduh, berarti negasi P ya, lawannya P. P tadi kan menang. Oke, berarti ini iya, tidak masuk aturan pertama, tidak masuk aturan kedua, tidak masuk aturan ketiga, sehingga jawabannya tidak bisa disimpulkan. Tapi di sini tidak ada jawaban tidak bisa disimpulkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita cari kalimat yang maknanya sama dengan tidak bisa disimpulkan. Hari ini Persib dikalahkan Persija dalam kompetisi Liga Super. Benar nggak berdasarkan premis ini? Iya ya, berdasarkan kalimat kedua, hari ini Persib kalah. Kalah oleh siapa? Oleh Persija, ada di kalimat pertama. Karena hari ini katanya melawan Persija ya. Berarti hari ini oke, benar ya. Persib sudah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Tidak, belum tentu, bisa saja hari ini tidak menang, masih bisa ya. Ya, yang tahu tentang sistem persepak bolaan pasti ngerti lah ini. Ini tidak. Persib tidak menjadi juara. Belum tentu. Kalau menang juara, tidak menang tidak juara. Nah, itu yang salah. Ini yang sering menipu nih. Nah, ini banyak orang nih yang bakal jawab C nih, ya. Padahal ini salah. Tuh, tidak memenuhi aturan yang 3 tadi. Para pemain Persib tidak dalam kondisi prima. Wah, ini sok tahu ini. Nah, premis tidak ada bilang begitu ya. Jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan aturan kedua. Hari ini Persija merayakan kemenangan. Wah, dia nggak ada bilang Persija akan juara kok. Walaupun dia menang hari ini, dia cuma bicara Persib menang kalau lawan Persija. Tapi kalau Persija yang menang, nah, nggak ada disebut juara ya. Berarti bukan E. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Berarti nomor 3 ini jawabannya A. Gampang sekali ya. Silahkan subscribe. Nomor 4. Nah, ini ada 3 kalimat. Kita lihat contohnya. Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Oke, jika libur ya. Jika liburnya kita anggap P. Lalu, maka saya pergi wisata. Wisatanya kita anggap Q. Jika pergi wisata, berarti Q ya tadi ya, wisata ya. Nah, maka saya akan bahagia. Oke, kita anggap R. Hari Senin depan adalah hari libur. Wah, ada 3 nih ya. Hari Senin depan libur. Oke, Senin depan libur. Libur tadi apa? P ya, hari libur P.
P ya. Oke, berarti satu lagi kalimatnya P. Ada 3 nih, gimana caranya nih? Ya, selesaikan dulu yang 2 ini. PQ, QR, berarti jika P maka R. Nah, lalu hari Senin depan libur. Nah, kesimpulannya apa? R. Ya, berarti ini perpaduan aturan yang ketiga dengan aturan yang pertama. Kesimpulannya R. R itu tadi apa? R itu bahagia. Tapi ingat, ada keterangan tambahan, hari Senin depan. Oke, kita lihat opsinya. Saya merasa bahagia setiap hari Senin. Oh, tidak, karena libur itu kan Senin depan, Senin-Senin lain kan tidak. Ya, belum tentu libur gitu, sehingga ini tidak. Hari Senin depan saya pergi wisata. Betul, hari Senin depan libur. Kalau libur dia pergi wisata. Betul ini. Tapi belum tuntas, karena ada kelanjutannya di kalimat yang kedua. Kalau wisata dia bahagia. Ini benar tapi tidak tuntas. Oke. Saya tidak bahagia karena libur masih minggu depan. Wah, ini menyimpulkan yang tidak disebutkan, ya, melanggar aturan umum kedua. Meskipun pergi wisata, saya belum tentu bahagia. Nah, kenyataannya memang seperti ini mungkin ya. Ada orang yang pergi wisata tapi belum tentu bahagia. Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena sudah disebutkan di sini, kalau pergi wisata saya bahagia. Nah, jangan dipertentangkan dengan kenyataan kita ya. Oke. Hari Senin depan saya akan merasa bahagia. Oke, jadi jawabannya E, bahagia ya. Nah, ya di sini karena ada hari Senin depan ya, berarti hari Senin depan saya akan bahagia. Nah, ini adalah contoh-contoh soal penalaran logis atau penarikan kesimpulan atau soal logika yang memuat kata jika maka. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi penalaran logis yang ada kata semua atau sebagian, materi yang kedua ya. Tapi kita akan bahas pada video bagian yang kedua.